Jadi Rangers mau upgrade audio mobil dengan mengganti komponen yang ada di audio mobil. Tapi hasil suaranya kok malah kurang oke atau bahkan nggak sebagus yang kalian inginin. Mungkin video ini akan ngejawab pertanyaan kalian. Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Ini adalah Batas Belajar Audio Tapi Santai. Untuk kamu semua yang baru tune in ke channelnya SM Audio Bros, welcome and selamat datang menjadi SM Rangers. So, buat kalian yang ternyata baru tune in, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian terus update. Sebelum gue lanjut ke video ini, gue bakal ngingetin ke kamu semua nih Rangers, kalau ternyata kamu belum paham tentang basic audio mobil, kalian bisa klik link deskripsi di bawah atau di atas untuk paham tentang audio mobil, baru kita lanjut. Yang pertama, pertanyaan ini datang dari salah satu Rangers yang nanya ke gue apakah dia harus memasangkan amplifier atau prosesor di mobilnya. Secara sederhana kita tahu bahwa power dan juga prosesor adalah dua komponen audio yang berbeda dan memiliki fungsi yang beda. Kalian yang masih mempertahankan speaker standar ini nggak butuh power tambahan. Jadi masih banyak yang mistaken nih. Mereka masih banyak yang salah kalau ternyata ingin membuat audio di dalam mobil standar biar suara speakernya lebih enak lagi, lebih maksimal, lebih jernih. Mereka nambahin power. Oh no. Hasilnya akan kurang maksimal, bahkan speaker bawaan mobil akan menjadi cenderung pecah karena si speaker bawaan mobil ini hanya membutuhkan watt yang kecil dan bahan material sendiri pun masih yang standar banget, tipis-tipis dari kertas. Kalian tambahin watt power, maka speakernya akan overpower. Bagaimana dengan menambahkan prosesor atau DSP ke speaker mobil bawaan? Oke, ini adalah satu kasus yang menarik. Kita juga harus mempertimbangkan untuk melihat bagaimana kondisi speaker mobil bawaan saat ini. Karena masih banyak loh beberapa mobil yang bagian speaker depannya hanya ada di kaki, belum ada di bagian atas. Termasuk juga bagi mobil kalian yang memang sudah lengkap two-way system di depan, ada tweeter dan juga ada woofer, tapi speaker bawaannya masih standar banget. Kita rekomendasikan kalian juga untuk fokus ganti dulu speakernya daripada menambahkan DSP. Kenapa sih kok seperti itu? Oke, jadi gini Rangers logikanya. Ketika kita mengupgrade DSP, artinya kita hanya menambahkan 3 fungsi utama, menambahkan kekuatan, ngatur frekuensi, dan juga mengatur staging imaging. Tapi dengan speaker bawaan mobil yang suaranya masih kurang oke, sebagaimanapun kita mengatur, maka keluaran suaranya ya tetap aja keluaran suara murah juga, keluaran suara cheesy, yang suaranya nggak akan enak, nggak akan detail, nggak akan jernih seperti kita harapkan. Oke, so daripada kalian pusing-pusing menambahkan DSP atau menambahkan amplifier, kalian harus fokus ganti dulu speaker bagian depan. Masuk ke speaker bagian belakang, biasanya ada di baris kedua atau di baris ketiga, tergantung mobil kalian nih. Perhatiin gak sih Rangers kalau rata-rata speaker yang ada di belakang itu speakernya hanya koaksial, artinya semuanya tuh si tweeter dan si woofer nempel jadi satu, ada di posisi kaki atau di posisi belakang jok mobil kalian atau di baris ketiga mobil kalian nih. Sedangkan sering yang duduk di baris kedua adalah mungkin istri, anak, atau keluarga, atau teman-teman yang ingin kalian perdengarkan suara musik yang enak. Nah, speaker bagian belakang juga harus menjadi concern penting. Oke, yang menariknya dalam industri dunia audio mobil, selama ini kita lebih banyak terpacu hanya memfokuskan diri kepada speaker bagian depan. Maka, kalau kita pingin di baris kedua suara vokalnya enak, kita juga bisa ganti baris kedua dengan speaker two-ways, di mana tweeter dan woofernya itu terpisah. Pemasangan tweeternya bisa kalian custom di pilar B atau kalian taruh di kaca mati di baris ketiga. Contoh pemasangannya seperti ini Ranger. So, salah satu konsep yang terbaik untuk ganti audio mobil kalian bisa mulai dari ganti speaker depan dan juga ganti speaker belakang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita masuk ke statement yang ketiga. Ini gue ada pertanyaan yang menarik nih dari Rangers yang sebelumnya pernah ngechat di IG-nya SM Audio Bros. Dia menjabarkan ke gue seperti ini Rangers. Dia udah punya produk-produk yang udah pernah dia beli sebelumnya. Jadi ada speaker, power 4 channel, dan juga ada subwoofer.
Tapi yang dia rasain di audio mobil dia sekarang nih, dia ngerasain tuh masih kurang oke. Jadi dia nggak happy sama audio yang dipasang di mobilnya. Setelah gue lihat tentang produk-produk yang dia pakai dan gue tanya apa ekspektasinya dia, apa harapannya dia, ternyata dia menemukan masalah bahwa komponen atau semua produk yang dia beli itu nggak cocok sama dia. Karena si customer ini, satu, dia beli head unit Android dengan budget yang bagi dia tuh pokoknya harus terjangkau nih, harus murah. Akhirnya dia paksakan beli head unit yang murah. Dia paksakan juga beli speaker yang murah, amplifier atau power yang murah, subwoofer yang murah juga. Ini nggak ada masalah dengan murahnya. Kenapa? Karena kalau ternyata dia punya ekspektasi atau punya harapan, yang penting audio mobil gue udah enak buat gue, selesai. Maka dia beli murah nggak akan rugi. Karena di sini gue bukan tipe orang yang harus memaksakan orang beli semua serba mahal. Enggak, it's all based on you. Karena this is your car, you're the owner, yang bakal nikmatin juga lo nih Rangers. Jadi semua budgetnya juga sesuai dengan lo. Tapi masalahnya yang bisa kita ambil dari sini, ketika dia udah spending budget, udah buang budget yang dia pikir murah, tapi dia nggak happy. That's the problem. Jadinya boros, buang-buang uang, nggak happy. Jadi gue bilang sama customer yang ngechat ini ya, Pak, sorry, kayaknya lu salah menstrategikan dari awal. Kenapa? Kalau dari awal udah punya budget yang terjangkau, harusnya fokusin sama produk yang bakal bikin Bapak happy. Jadi misalnya gimana nih Mas Rizky? Satu, head unit yang Bapak beli dengan budget yang super terjangkau, pasti Bapak pakainya nggak happy. Kenapa? Hasil audionya pasti jelek. Yang kedua, layarnya juga Bapak nggak nikmatin yang bagus. Ketiga, operating sistemnya juga kurang oke. Ya iya sih bener sih Mas Rizky, ini semua standar aja. Itu harusnya dari awal kalau Bapak bicara punya budget kisaran let's say lah 2 juta, 3 juta, 4 juta untuk budget awal. Ya udah Bapak fokus beli head unit aja yang Bapak bikin happy. Terus komponen yang lainnya masih standar. Iya, nggak apa-apa, standar aja dulu. Oh gitu ya. Yes, karena dengan kualitas head unit yang bagus, kalian akan dapetin semua hal yang bikin kalian happy dan full entertainmentnya juga dapat. Yang kedua, oke, kedepannya pingin bikin audio mobil ini lebih bagus lagi, maka kalian bisa nyicil mulai dari ganti si speaker. Nah, gue jelasin lagi ya, apakah di awal kalian mau ganti speaker duluan atau mau ganti head unit duluan, terserah kalian. Karena kalian yang tahu mana yang lebih kalian butuhkan nih Rangers. Buat gue secara personal nih, selama head unit gue udah ada CarPlay-nya, udah ada Android Auto, karena itu fitur-fitur utama yang gue pakai, ya udah gue akan pertahankan si head unit standar ini. Tapi gue akan mulai dari ganti si speaker mobilnya dulu nih. So, dengan kalian ngeganti speaker mobil, akan ada suara yang diperbaiki, yaitu suara vokal, mid vokal, dan suara mid bass. Tapi berarti di mobil saya belum ada suara jedak-jeduknya dong, karena nggak ada subwoofernya. Iya, memang belum ada suara bass, belum ada suara subwoofer, tapi sabar. Kenapa? Karena dengan mengganti speaker yang tepat, kalian akan mendengarkan suara di mobil itu jauh lebih improve. Oh ya? Gimana contohnya? Oke, di video ini kita akan langsung simulasiin. Karena di awal nih si customer ini ngerasa kecewa karena udah beli speaker 1 jutaan dan dia nggak puas. Gue bilang gini ke customernya, Pak, menurut gue secara personal, kalau Bapak dari awal fokusin budgetnya untuk beli speaker yang harganya 3 jutaan atau 4 jutaan dulu, tapi hasilnya tuh high end dan Bapak bakal dapat suara berkelasnya, Bapak bakal lebih happy. Gimana contoh perbandingannya? Ini adalah perbandingan suara speaker 1 jutaan dan speaker yang harganya kisaran 3-4 jutaan. Fly to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Nah, gimana tadi udah ngedengerin hasil suaranya? Kalau ternyata kalian belum puas dengerin hasil suaranya via video, ya iya sih, karena ini nggak bisa 100% real. Paling kalian mendengarkannya sekitar 30-40% doang. Kalian bisa direct datang ke SM Audio Bros. Kita ada 4 workshop dan alhamdulillah hari ini 4-4-nya udah ada full demo speaker. Kalian bisa tes langsung, dengerin perbedaan speaker di budget yang 1 jutaan atau yang budget 3-4 jutaan.
Oke, tadi kita udah ngebahas tentang masalah power atau prosesor. Kita juga udah bahas tentang speaker depan atau speaker belakang. Yang ketiga, kita juga udah bahas tentang penggantian apakah head unit dulu atau speaker dulu. Dan kita akan masuk ke yang keempat yang kita bahas, masalah penambahan suara subwoofer. Ini yang menarik Rangers, ketika kalian ada di fase dimana kalian udah tahu nih speaker mobil kalian, oh udah oke kok suara audionya, udah suka, head unit mobil kalian juga udah bagus kok, cuman di mobil gue belum ada subwoofernya nih, makanya nggak ada suara bass. Ya udah simpel, kalian tinggal nambahin subwoofer di mobil kalian. Biasanya nih, setelah kalian menambahkan suara subwoofer, kalian udah nikmatin, kalian jalanin, apakah keseluruhan komponen audio mobil kalian ini udah bikin kalian happy atau belum? Kalau udah bikin happy, cukup. Artinya dengan kondisi semuanya standar penambahan subwoofer, kalian udah happy. Kalau ternyata belum, simple, sederhana, kalian bisa upgrade-nya pelan-pelan, bertahap lagi. Jadi, proses upgrade audio mobil itu harus menggunakan komponen yang tepat sesuai dengan keinginan kalian. Semuanya nggak mesti serba mahal, tapi semuanya harus tertuju sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalau salah langkah dari awal, maka yang rugi itu kalian sendiri. Tadinya mau murah, tapi kok jadi mahal ya? Karena udah keluar uang, tapi kita nggak happy. Nah, nggak mau kayak gitu kan Rangers? Oke Rangers, itu dia tadi video kita kali ini. Semoga kedepannya kalau kalian upgrade audio mobil, kalian nggak tersesat. Dan yang paling penting, sesuai dengan judul video ini, kalian memilih komponen yang tepat. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, jangan lupa komen. Insya Allah nanti satu-satu bakal gue jawabin. Dan buat jawabin maksudnya. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel SM Audio Bros, aktifkan tombol lonceng. Gue Rizky pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.